Dah. Got it. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kabarnya Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan lagi dengan amanah mata kuliah pendidikan penanggulangan korupsi pada semester genap Sabtu 26 Maret 2022. Mudah-mudahan ke depan dan saat ini diberikan kelancaran dan sehat selalu ya, dan tidak bosan untuk berjumpa. Nah, ini kita bersama tampil. Pertama kita akan mengetahui apa itu pengertian dari tindak pidana korupsi. Nah, di sini kalau Bapak Ibu pernah melihat di televisi ya, kadang di dunia hukum ataupun bidang hukum, korupsi itu seringkali ditampil ya, terutama pada isu-isu yang hangat di berita-berita nasional. Kalau berbicara mengenai korupsi, saya sedikit membuka penerangan ya, pencerahan. Kalau korupsi itu ialah masalah serius di sini karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, dapat juga merusak nilai-nilai demokrasi, kemudian juga bisa merusak moralitas dan juga bisa membahayakan kelangsungan pembangunan ekonomi, sosial politiknya, dan juga bisa menciptakan kemiskinan secara masif, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Nah, tentu Ibu Bapak mengetahui apa itu lembaga Raswa ya, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasti sering mendengar di televisi Bapak Ibu ketika menonton televisi. Nah, jadi harapannya di dalam mata kuliah ini bisa melanjutkan hasanah pentingnya dalam pembelajaran ataupun materi pengertian korupsi ini. Nah, di sini baiknya kita untuk mengenalkan sedini mungkin ya, ataupun dimulai dari masa anak. Jadi suatu penting yang dapat menjadi perhatian, memperkenalkan apa itu korupsi, barulah kita memberikan saran upaya sebagaimana menjadi pencegahan ataupun penanggulangan korupsi. Nah, di sini kita kenal adanya dari bahasa hukum ya, atau Black Law Dictionary. Jadi
kalau kita perhatikan eh, bahasa korupsi ini sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Nah, jadi di sini sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan, memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri, atau dengan kata lain untuk orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran lainnya. Kita lanjut. Kalau kita hubungkan dengan bahasa Latinnya, artinya corruption atau corruptus, ya. Jadi memiliki arti sebagai buruk, bejat sifatnya, sikapnya menyimpang dari kesucian. Dalam perkataan di sini selalu menghina dan memfitnah. Nah, di sini korupsi. Kemudian kita merujuk lagi dalam kamus besar atau kamus umum bahasa Indonesia. Korupsi itu sebagai perbuatan curang, ya, kemudian bisa disuap, kemudian juga tidak bermoral. Lalu kalau secara kepastiannya sebelum diratifikasi, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ketentuan tertulis di pasal 3-nya. Jadi korupsi itu setiap orang yang tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, di sini menyalahgunakan kewenangan, juga kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, menurut hukum, ya, jadi korupsi ini bisa dikategorikan menjadi 7 jenis. Ada kerugian keuangan negara, penyuapan, pemberasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Nah, di sini saya menerapkan secara tipe-tipe korupsi, ya. Nah, jadi di dalam tipe-tipe korupsi ini, dalam hal sebagaimana istilah, ya, yang secara kriminologi mengetahui tentang kejahatan. Yang pertama kita kenal dengan political bribery. Jadi yang dimaksudnya ini adalah
adanya kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Sesuai dengan jenisnya political, yang artinya secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan. Karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Jadi para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. Nah, yang kedua, political kickbacks. Nah, di sini sebagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak, ya, sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu di sini yang ketiga ada namanya election fraud. Jadi kalau election fraud dikenal sebagai tipe korupsi, ya, yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Lalu yang keempat ada corrupt campaign practice. Di sini mendeskripsikan bahwa praktek kampanye menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. Nah, kemudian ada discretionary corruption, yang kita ketahui sebagai korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Setelah itu kita langsung pada illegal corruption sebagai korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Jadi tipe ini sebagai tipe korupsi yang rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengacara maupun hakim. Kemudian ada ideological corruption sebagai perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok tertentu. Kemudian ada mercenary corruption, yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Nah, dari tipe-tipe tersebut kita paparkan, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita mengenal dengan ciri-ciri korupsi, ya. Ini saya kutip melalui pendapatnya Syed Hussein Alatas. Yang pertama, bahwa ciri-ciri senantiasa melibatkan lebih dari satu orang dalam melakukan kegiatan korupsi. Kemudian korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia. Jadi kecuali korupsi itu telah merajalela dengan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Lalu salah satu ciri lagi korupsi itu selalu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Lalu
sebagai ciri korupsi, ada kewajiban keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Ada yang menawarkan berupa kesempatan-kesempatan, berupa jabatan-jabatan, berupa hal-hal kepentingan yang dimaksud dalam keinginan tertentu atau kehendakan tertentu. Jadi korupsi juga bagi mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk dilubungi ya perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Kemudian juga ada keterlibatan korupsi juga bagi mereka yang menginginkan keputusan baik secara tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Kemudian setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum. Setelah itu ada juga setiap tindakan korupsi juga pastinya diikuti secara pengkhianatan kepercayaan biasanya, seperti itu. Nah, di sini memang secara harfiahnya tindak pidana korupsi ini yang mana secara menegasi diatur dalam bab 2 tindak pidana korupsi pasal 2 sampai pasal 20 sebenarnya. Setelah diratifikasi tahun 2001 yang mana tindak pidana korupsi ini hal-hal yang menjadi tindak pidana kejahatan luar biasa atau extraordinary crime corruption dalam implementasi yang perlu extra law enforcement ya untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan secara penindakan yang efektif. Sampai di sini saya ingin mengajak diskusi. Silakan Bapak Ibu kira masih mengalami kendala untuk memahami ataupun perlu ada yang ditanyakan atau perlu berdiskusi. Mari saya buka pertanyaan. Kalau tidak, akan saya tunjuk secara random. Silakan. Kok mau asap rokok nih? Silakan, mau enggak?
Atau saya ingin tolong dijelaskan apa itu tindak pidana korupsi menurut pemahaman Arif Nuryadin. Ya, Pak. Silakan. Tindak pidana korupsi. Iya, apa itu? Menurut pribadi, Pak. Silakan. Tindak pidana korupsi ya, Yang mengelak itu. bentar Pak, kuahnya. Tindak pidana korupsi itu menurut merupakan suatu perbuatan Yang merugikan. yang bertentangan dengan moral dan melawan yang bertujuan menguntungkan atau memperkaya diri, memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang yang ada pada diri. Ya, baik. Saya beri kesempatan kepada Ernasih Naria. Apa itu tindak pidana korupsi? Kalau menurut saya, suatu perbuatan merugikan orang lain ya demikian. Kalau Ibu Lina, silakan. Bapak baru gabung. Lagi ngelayani. Ibu Titi Farida, silakan. Bisa dijelaskan apa itu tindak pidana korupsi? Mikrofonnya dinyalain. Silakan. Apa yang dimaksud tindak pidana?
ada disebutkan pertimbangan dengan moral kebenaran hukum yang bertujuan menguntungkan dan memperkaya diri nanti dalam kewenangan yang ada pada dirinya. Kalau ditanya ntar. Pidana hukuman Ya. Tindak yang krusial adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan. Kamu yang baca itu. Ya, Mangga, silakan. Dapat Bu. Udah naik Bu. Gaji dari harga warung itu. 12,5 sama 2.000, 13,5, 13,5, 5.000, 8.000, 30. Setengah tambah pink tambah 2.000 bola sampai 12. Ada gopeknya Bu. Bu masih on. Baik 19 setengah Bu ya. Mau apa? Halo, kemana bagus? Saya mengikuti kayak biar kontrak apa? Kan wajah pilih ya, Mas. Ada banget puas kan.
Ya, tapi ya. Bayar ya. Berapa? Oh, yang tulisan berapa? 32. Terima kasih ya. Ada. Minta kilo. Ya. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, mungkin kita cukupkan pertemuan pada kesempatan ini dan kita jumpai pada pertemuan berikutnya ya. Dan untuk materi Bapak Ibu bisa mengakses pada link yang sudah saya sampaikan kepada Bu Nur Hasanah. Mudah-mudahan untuk bisa diakses secara mandiri dan untuk dipahami. Mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan ya, ditanyakan, mari kita bersama untuk mengulas pada pertemuan kesempatan berikutnya. Saya aturkan atas partisipasi Bapak Ibu ya. Pertama saya akan mengambil gambar ya. Jadi saya screen diharapkan on cam. Oke, baik. Saya cukupkan ya pertemuan kesempatan ini ya. Mungkin saya akhiri dalam forum kuliah ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Dan saya sehat selalu Bapak Ibu untuk berjumpa pada kesempatan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.